Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan keberkahan bagi siapapun yang teguh beriman kepadanya, dan memberikan pelajaran bagi siapapun yang mengingkarinya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu seperti Ashabur Ras. Ashabur Ras atau kaum Ras adalah kaum yang dibinasakan Allah karena mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Secara harfiah, Ras berarti telaga sumur yang dipenuhi batu atau dilingkari bebatuan. Kaum ini disebut Ashabur Ras karena mereka tinggal di sekitar telaga atau sumur. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan dan kaum Ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syah Dirakt atau Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roshan Au. Yafits menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordibas, Kordat, Murdat, Tir, Mir, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Pohon yang itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taros agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu. Setan meminta pada raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanubar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanubar." Setan meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sembahannya, padahal setelah yang ada di balik pohon tersebut. Isfar adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Isfar dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan. Mereka yakin pada hari itu pohon Sanaubar akan lebih banyak memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lainnya. Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari air sungai itu. Pengawal pun mengadu pada raja dan hal ini membuat raja geram. Setan kian mempengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Raja Taros segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum, hukum, hukum." Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air itu karena sangat haus. Tapi raja tak memaafkan. Dipenggallah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata di balik pohon Sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu, maka sujudlah padaku." Tak cukup sampai di situ,
setan kembali menggoda Raja Taros dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk dimintai bersujud. Dengan segala kekafiran yang terjadi, Allah mengutus Nabi keturunan Yahuda dari Bani Israel yang bernama Hanzalah bin Safwan. Sekedar mengingatkan sobat bahwa jumlah Nabi sangatlah banyak sobat. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang menyebutkan jumlah Nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul sebanyak 313 orang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu an, sedangkan Nabi dan Rasul yang wajib diimani berjumlah 25 orang. Syekh Al-Bajuri berpendapat jumlah Nabi dan Rasul ini tidak terbatas. Pendapat yang sahih atau benar mengenai para Nabi dan Rasul adalah tidak membatasi jumlah dengan hitungan tertentu. Karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seorang yang realitasnya bukan Nabi atau sebaliknya, menabikan kenabian pada seorang padahal realitasnya dia benar-benar Nabi. Keterangan Syekh Al-Bajuri ini bersumber pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan para Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Kembali ke Hanzalah bin Safwan sobat, Nabi tersebut memberitahu mereka bahwasanya setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanobar, serta menyeru pada kebenaran dan menyembah Allah. Melihat keadaan ini, Nabi tersebut iba bahkan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ras menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak mengindahkan ucapan Nabi tersebut. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang Nabi demi merebut hati kaum Ras agar mau beriman. Sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil, hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang beriman dan tunjukkanlah kekuasaanmu bagi siapapun yang mengingkarimu. Allah mengabuli doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir diirigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah berfirman dalam surat Kahf ayat 12, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan Rasul-Rasul. Amarah kaum Ras membuncah, mereka tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir oleh sang Nabi, kebencian kian meradang. Kaum Ras menjadi angkuh dan keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas Nabi karena mereka merasa bahwa Nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum Ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan Nabi tak sampai di situ. Kaum Ras tega tak memberinya makan dan minum agar perlahan Nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu merintih dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Kaum Ras berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan gembira melihat kaum Ras yang sukses menyiksa Nabi. Ia pun kembali pada pohon Sanobar yang telah kering itu dan berkata, lihatlah hukuman yang aku berikan pada penyihir yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali pada orang-orang yang memujaku. Saat itu pula murka Allah datang. Allah menimpakan azab yang pedih kepada kaum Ras sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 38. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Allah memindahkan Bukit Al-Harits dan Bukit Al-Huwairits dari Taif kepada mereka sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut, dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Lain lagi cerita Al-Kisai,
ini berpendapat penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. As-Sadi mengatakan, Allah membinasakan penduduk ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah-tambah, Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka berubah menjadi batu hitam. Begitu juga barang-barang dan binatang ternak mereka. As-Sadi menambahkan bahwa setelah Zulkarnain mengelilingi berbagai negeri dan memasuki kota ras, dia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahannya. Semuanya menjadi batu hitam. Menurut Al-Kisai, di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh angka yang sangat besar apabila binatang itu terbang. Ia bisa menutupi matahari layaknya awan, lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang yang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika binatang itu kian membahayakan, suka menyambar anak manusia yang masih kecil, lalu dibawa ke gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Atas pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa agar Allah membinasakan angka. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu binatang tersebut jatuh dari langit dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama Anka ini. Menurutnya, itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh orang-orang Arab. Dalam hal ini ada sebuah syair, "Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa dijadikan sahabat, tetapi aku mesti bisa memilih-milih kesempatan. Akhirnya, aku tahu bahwa yang mustahil itu ada 3, raksasa, angka, dan sahabat yang sempurna. Wallahu a'lam." Dan itulah sedikit kisah kaum ras yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman yang dilakukan oleh kaum tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.